Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kabaira fil gufrani kalamami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kajian kita yang stabilo pertama warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma la mulamata minasy syar'i an ta'khiri as-salati an waqtiha bisababihi a'dharu as-salati ithnani al-a'dharu jam'u udrin bidhammi dhali lil ittiba'i wa sukuniha ay al-ashya'u allati turfa'u dhunubu as-salati bitakhiriha an waqtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahu yarhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung sana satu akhir sih. Pas banget datengin.
Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Baik, langsung kita translate. Faslun, ini suatu fasal fi bayani ma la mulamata minasyar'i, di dalam menjelaskan sesuatu perkara yang tidak tercela, maksudnya tidak berdosa, minasyar'i dari segi agama, ala ta'khiri salati, atas mengakhirkan waktu salat, an waktiha, sampai keluar waktunya, bisa babihi, dengan sebab-sebab perkara tadi kita nggak dosa tuh. A'dzarus salati ithnani, bermula uzur-uzur dalam salat itu cuman dua. Sibuk nggak termasuk, ya, capek nggak termasuk, sakit nggak termasuk uzur, tetap wajib salat. Kecuali sakitnya udah koma, tet baru nggak wajib tuh. Kalau masih sadar tetap wajib.
Uzur salat cuma 2. Al-a'dharu, a'dhar itu jam'u udrin, jamak daripada uzur. A'dzar plural, uzrun singular. Bisa dibaca udhurun, ya bidhammid dzal, dzalnya dhammah udhurun gitu. Lil ittiba karena mengikuti huruf ainnya udhu begitu. Wa sukuniha atau dzalnya dibaca sukun udhrun, boleh udhurun, boleh udhrun. 2 bacaan tuh. Maka katakan enggak boleh menyalahkan bacaan orang. Kadang-kadang tunjina betul, tunajjina betul juga. Yang baca tunjina oke, yang baca tunajjina juga silahkan. Kadang-kadang dapat satu kitab dibaca tunjina, orang baca tunajjina salahin, bukan tunajjina, tunjina, padahal betul dua-duanya itu bacaan. Begitu. Yaitu al-asya'ul lati turfa'u dzunubus sholati, menerangkan sesuatu yang mana akan dihapuskan dosa-dosa salat bi ta'khiriha, gara-gara kita mengakhirkan an waktiha sampai keluar waktunya, enggak dosa. Pertama isnan, ada 2. Al-awalu, yang pertama udzur salat adalah an-naumu, tidur. Orang tidur bablas dari jam 9 bangun azan asar. Johor lewat gak tuh? Lewat. Tidur enggak ada yang bangunin, enggak dosa, tapi tetap wajib qada. Masalah qada khilaf mazhab nih. Kita bicara pers Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dalam beberapa kitab mengatakan tetap wajib qada salat yang udah lewat pun. Baik, kita lanjut. Idza lam yata'adda bihi, kalau memang dia itu tidak ceroboh, yatajawazul haddi bihi, tidak melampaui batas tidurnya. Begitu. Jadi kalau tidurnya memang normal, jam 11 tidur, bangun asar, normal tuh. Bablas, johor lewat, enggak apa-apa, enggak dosa tiduran, kecuali udah dibangunin sama istri, ntar mah tanggung sejam lagi, bablas, dosa. Udah dibangunin, itu yang bikin dosa tuh. Kalau enggak ada yang bangunin, sah dan tidak berdosa. Falau tayaqqaza min naumihi, andaikan seseorang bangun tidur bablas nih, bangun dari tidurnya, taruhlah tidur jam 11, wa qad baqiya, dan tersisa min waqtil faridati, salat fardu zuhur tadi cuman tersisa, ma la yasa'u, yang enggak cukup, illa kecuali al wudu'a, cuman bisa wudu sempurna, enggak dapat 1 rakaat, au ba'dahu, atau cuman sebagian wudu, waktunya antara 2 menit sampai dengan 5 menit. 5 menit itu kadang-kadang kita cuman buat wudu doang 3 menit tuh. Fala yajibu qada'uha fauran, maka yang begitu kondisinya tidak wajib qada dengan buru-buru atau segera, bisa ditunda nanti, kerjain asar dulu baru qada zuhur. Kalau pas bangun dari tidur tadi tersisa waktu zuhur, cuman buat bisa untuk apa? Wudu saja. Jadi qadanya ntar, enggak usah buru-buru ya. Fala yajibu qadauha fauran, tidak wajib mengqadanya dengan buru-buru, segera. Titik, berhenti. Nah sekarang walau baqiya minal waqti, kalau orang yang tidur jam 11 tadi pas bangun udah menjelang asar, tersisa waktu zuhur, ma yasa'ul wudu'u, yang sekira-kira cukup untuk berwudu, wa duna rak'atin, dan juga untuk 1 rakaat kurang bahkan. Taruhlah takbir, iftitah, Fatihah sama dengan ruku. Pas bangun dari ruku udah azan asar sama wudu tuh. Waktunya cukup buat wudu dan kurang daripada duna rak'atin, kurang daripada 1 rakaat. Begitu. Walahu salatu faitatin, maka dia kerjakan salat yang luput tadi, zuhurin dulu. Walaupun pas bangun ke rakaat kedua Allahu Akbar, azan asar, terusin zuhurnya. Begitu. Paham gak nih?
Ya, tidur jam 11, bangun jam 3 lewat 9, asar sekarang jam 15 ya. Begitu, dia wudhu selesai, baru takbir, kemudian baca iftitah, baca Fatihah, surat, ruku. Pasami Allahu liman hamidah. Kan belum 1 rakaat ya, belum sujud kan. Maka dia terusin sholat zuhurnya. Begitu. Jangan pakai nunggu, ntar aja nunggu asar dulu sekalian, nggak boleh. Kalau tadi kan cuman bisa buat wudhu doang. Kalau pas wudhu udah azan asar, ya udah jangan johor, asar dulu. Begitu kerjaannya tuh. Kemudian quddimatil kalfaitati, ya, maka dia mendahulukan waktu sholat yang akan luput tadi, yaitu zuhur, alal hadirati, ketimbang sholat yang adaan, asarnya. Kenapa? Li'anna sahibatal waqti sorot faitatan aidon. Karena yang punya waktu sholat zuhur itu yang punya waktu kan, cuman dapat wudhu sama 1 rakaat. Sorot faitatan aidon, dia akan menjadi sholat qadha juga. Faitah maknanya sholat qadha karena habis waktunya. Akhadha itu dalil diambil mimma qalu, yang dikatakan oleh para ulama, min bahwasanya annahu seseorang launawal ada'a hina idzin, andaikan dia niat melaksanakan sholat adaan johornya tatkala itu, sedangkan waktu udah picik cuman cukup 1 rakaat doangan, wa qasadal ada'al haqiqiyya, dan dia niatnya untuk melaksanakan adaan yang sesungguhnya, pasti nggak cukup kan, lam tan akid, maka nggak cukup waktunya karena baru 1 rakaat udah azan asar. Begitu kesimpulannya, kalau bangun menjelang asar cukup cuman buat wudhu doang, nggak usah johor, tar asar dulu baru johor qadha. Tapi kalau bangun tidur jam 11, bangun menjelang asar, cukup buat wudhu dan buat 1 rakaat kira-kira nih, ya udah langsung sholat kerjain, nggak apa-apa. Pas rakaat kedua bangun Allahu Akbar, azan asar, terusin sholat zuhur yang tadi itu. Begitu. Nah sekarang walau syakka, andai kata seseorang ragu-ragu, ba'da khurujihi, setelah dia keluar waktu sholat zuhur, tahu tuh asar azan, dia ragu-ragu nih, hal fa'alaha, apakah tadi udah mengerjakan zuhur ya, aula atau belum zuhur tadi. Begitu, ragu-ragu, tadi saya udah zuhur belum ya, udah apa belum ya, pas lagi asar atau azan asar, maka lazimahu qada'uha, dia wajib mengqadha zuhur tuh. Makanya jangan ada keraguan. Begitu ada keraguan, udah tadi baru tengah wajib qadha. Kalau masih ragu-ragu, udah apa belum ya, udah apa belum ya, udah qadha zuhur yang tadi setelah sholat asar. Begitu. Li'annal asla, karena kalau ragu tadi asalnya adamu fi'liha, sama juga dianggap dia belum mengerjakan. Kalau orang ragu-ragu, ya udah mengerjakan zuhur apa belum, ragu-ragunya di waktu asar, wajib qadha zuhur tadi. Karena keraguan tadi menyebabkan dia dianggap adamu fi'liha, belum mengerjakan zuhur. Kapan qadanya? Setelah kerjain sholat asar dulu. Begitu. Kama law syakka fin niyati, sebagaimana orang yang ragu-ragu sholat zuhur cuman udah niat apa belum. Zuhur mah yakin udah sholat dia, cuman masalahnya ragu-ragu ini udah niat apa belum tadi tuh niat zuhur tuh, ya fin niyati, maka tetap mesti diulang kalau masih waktu zuhur. Walau ba'da khurujihi minas sholati, meskipun udah lewat waktu zuhur masuk asar, gara-gara terbersit keraguan, udah niat belum tadi ya waktu zuhur tadi, saya udah niat belum ya zuhur tadi, tuh wajib diqadha tuh.
Jadi antara belum ngerjain mah udah jelas wajib kodok. Ini mah kita yakin udah ngerjain johor, cuman ragu-ragunya udah niat apa belum. Begitu tetap wajib kodok juga tuh johor tadi. Matakan jangan sampai lupa niat sholat, terutama Jumatan. Imamnya mesti pakai imaman. Kalau yang fardu 5 waktu, tafadhol satuman. Yang fardu 5 waktu hanya makmum yang wajib ngucapin makmuman. Kalau imam sunnah ngucap imaman, enggak pun tetap sah. Tapi kalau Jumatan wajib ngikutin dan baca niat imam satuman. Begitu. Ini dia nih. Ya. Sadakil, ta'al. Iya. Dia adalah asla. Begitu. Jadi wajib kodok kalau dia lupa niat. Sama dengan lupa udah johor apa belum. Ragu-ragunya pas udah masuk asar, maka dia wajib mengkodok zohor tadi. Begitu. Bi khilafi, tapi beda masalahnya. Malau syakka, kalau timbul keraguan bukan masalah pada udah johor apa belum atau udah niat johor apa belum. Ini ragu-ragunya kapan? Ba'da khurujihi, setelah masuk asar. Halis salatu alaihi, apakah dia wajib, sudah jatuh wajib mengerjakan sholat awal aula atau belum. Mana contohnya? Bi'an balagha, dia tadi udah balik apa belum. Au afaqo, atau sudah siuman, sadar dari pingsannya. Begitu. Ragu-ragunya udah balik apa belum. Bukan masalah udah sholat johor apa belum. Begitu. Awalan nahari, kapan dia ragu-ragunya udah balik apa belum, yaitu awal siang jam 8-an ya. Tadi dia ragu-ragu, tadi waktu subuh saya udah balik apa belum nih. Ragu-ragunya muncul di pertengahan siang menjelang johor. Wasyakka, dan dia ragu-ragu, hal hasala dzalika, apakah baliknya itu qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari ya. Fayajibu alaihi subhu, maka kalau dia yakin sebelum terbit matahari kan masih gelap berarti itu, maka dia wajib mengerjakan sholat subuh. Au ba'dahu, atau dia ragu-ragunya setelah sholat subuh siang, setelah terbit matahari, berarti fala yajibu, maka tidak wajib mengerjakan sholat subuh. Fa innahu la yalzamu syai'un, maka kalau urusan dia udah balik atau belum, baik dia ragu-ragunya udah baliknya masih subuh apa udah timbul matahari, itu mah nggak usah kodok. Kalau masalah balik mah yang wajib kodok mah masalah tadi dia udah johor apa belum, atau waktu johor niat apa belum tadi saya, itu mah wajib dikodok. Beda halnya kalau dia ragu-ragu, tadi saya subuh udah masuk umur balik belum nih ya, baik itu ragu-ragunya udah lewat subuh pas terbit matahari atau masih waktu subuh, ingatnya kapan? Pas menjelang johor, itu mah nggak wajib mengkodok. Dalam Islam dikatakan fikih, batas balik buat anak laki-laki dan perempuan kalau dari segi umur 15 tahun, hitungan bulan Komariah, Muharram, Safar, bukan Januari Februari. 15 buat laki-laki, 15 buat perempuan. Ustadz, tapi kan si neneng belum haid, belum dapat menstruasi. Berapa umurnya Bu? 15, balik dia. Kalau dari segi haid, batas mulai 9 tahun. Anak perempuan tuh sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bukan haid, batas baliknya kalau dia udah ngimpi umur 9 tahun balik dia tuh. Kalau kata Dokter Ali kemarin semalam berapa? Ngimpi apa? Ngimpi
berenang. Begitu kemarin. Umur berapa tuh? 9 tahun. Ngadu sama ibunya, "Bu, ya, Aa udah berenang ngimpi." Terus pas bangun basah lepek tuh di celananya. Maka itu dia udah balik walaupun 9 tahun. Laki-laki tuh. Kalau perempuan haid 9 tahun dari segi yang lainnya. Kalau umur dipukul rata, laki-laki 15 tahun, perempuan 15 tahun baliknya meskipun belum haid dan belum mengimpi berenang. Kalau udah 15 tahun balik dia itu. Kewajiban sholat wajib sama dia sendiri, orang tua enggak nanggung dosanya kalau anak tersebut meninggalkan sholat. Begitu. Baca lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdi syakhsu ma fatahu min muaqqatin wujuban fil fardi wa nadban fin nafli mata tadzakkarahu. Baik, kita translate again. Wa yaqdi syakhsu, dan harus mengkodok seseorang itu. Mengkodok apa? Ma fatahu, yang kelewatan, yang ketinggalan, yang kehabisan waktunya, min muaqqatin, daripada sholat fardu yang 5 tadi. Wujuban, hukum mengkodok itu wajib. Fil fardi, kalau sholat fardu, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Hukum mengkodok sholat fardu wajib hukumnya. Wanadban, dan mengkodok juga bisa sunnah. Fin nafli, kalau sholatnya sholat sunnah. Begitu. Sunnah kita, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita dianjurkan untuk mengkodok. Contoh, Dr. Ali biasa ngerjain duha 8 rakaat. Pas hari Minggu bikin acara, anaknya selamatan, dapat ya ranking di sekolah, ngundang teman-temannya, orang tua pendatang, wah ramah tamah. Tahu-tahu dari jam 9 mulai ngobrol-ngobrol, kelupaan dia tuh. Johor lewat gak tuh duhanya tuh? Lewat. Abis johor, ba'diyah, qobliyah ba'diyah johor, langsung usolli sunnatad duha rakaataini qodoan. 8 rakaat tetap kerjainnya. Yang biasa 2 begitu, yang biasa 4 dikodok tuh sholat duha tadi. Kenapa? Muaqqah, ada waktunya. Apalagi sholat wajib dikodok kalau kita tahu. Contoh, semalam kita takjiah 2 tempat, ya, habis maghrib sampai isya. Maghrib berjamaah, berangkat ke tempat takjiah Pasir Putih sampai isya. Isya kira kita udah sholat belum tuh? Belum, ya kan? Lewat isya baru selesai takjiah, ada makan-makan lagi. Selesai pulang, yang kedua di Bedahan, perigi takjiah yang kedua. Pulang jam 9 lewat seperempat, sampai rumah langsung tidur, ngantuk, ya. Kemudian bangun menjelang subuh, dia nggak inget malam belum sholat isya. Ingatnya pas habis sallallahu ala Muhammad subuh berjamaah, pulang langsung di rumah kerjakan usolli fardul isya'i arba rakatin mustaqbal kiblati qodoan. Dan ini ada hadisnya ini, bukan kata ulama, bukan. Baik, kita lanjut. Kemudian mata tadzakkarahu, dikodoknya kapan? Tatkala dia ingat. Tadi tuh ingatnya habis subuh, lagi salam-salaman. Maka kewajiban kita lupa malam tuh, belum isya, enggak dosa. Tiduran dan lupa kitanya tuh. Dan habis salam-salaman kita sholat subuh, pulang ke rumah, kerjain isya 4 rakaat, bukan adaan bacaannya, tapi qodoan lillahi ta'ala. Tetap 4 rakaat kerjainnya di waktu kayak gini nih, ya. Kemudian wa qadaru ala fi'lihi, di samping ingat dia dan mampu mengerjakannya. Habis subuh jalan dia kepaduk, pingsan, ya kan, seharian tuh. Kalau bahasa regensia pasti kepaduk ya. Kesandung. Pingsan dia itu. Terus enggak sadar sampai johor, asar, yang tadi isya belum wajib dikodok, masih belum sadar, uzur dia tuh, dan belum mampu mengerjakan. Begitu. Syaratnya ingat dan mampu mengerjakan. Begitu. Kenapa begitu?
wa qadaru ala fi'lihi, dan mampu mengerjakannya, ta'jilan karena dalam rangka menyegerakan, li bara'ati zimmati membebaskan utang salat kita tuh gitu. Ini dia nih dalilnya nih, nggak sembarangan. Jadi kodok salat berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad, hadisnya sahih. Wali khabari sahihaini, dan karena ada hadis sahih dari Bukhari Muslim, man nama an salatin, barang siapa yang tidur sampai ninggalin salat, kelewatan waktunya dari jam 11 bangun-bangun jam 4, udah asar, kemana tahu itu. Au nasiyaha, atau dia lupa nggak sholat, kayak tadi takziah pulang ke rumah jam 9:30, lupa dia belum sholat isya, langsung tidur aja, bangun subuh pas lagi salam-salam ingat lupa semalam belum isya. Apa kejadiannya itu? Kelanjutannya adalah fal yusalliha, maka dia tetap wajib mengerjakan sholat isya yang lupa tadi, idza dzakaraha, tatkala dia ingat. Ini dalil kodok sholat. Jadi versinya bukan versi ulama, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidur sampai lewatin sholat, atau dia lupa mengerjakan sholat, lupa benar-benar nih, fal yusalliha, silahkan kerjakan sholat yang lupa tadi, yang tidur bablas tadi, idza dzakaraha, tatkala dia ingat atau bangun. Hadisnya rawahu Syaikhani, perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, kuat. Kemudian fa illam yatadzakkarhu, kalau dia belum ingat juga, au tadzakkarhu, atau dia ingat tapi walam yaqdir ala fi'lihi, cuman belum mampu mengerjakannya, lam yuqda, maka enggak dikodok. Kalau belum mampu, sakit lah umpamanya dia, tar aja tunggu sembuh gitu. Kemudian wa yaqdihi mata tadzakkarahu, dan dia wajib mengkodok sholat yang dia tinggalkan tatkala dia ingat, walau fi waqtil karohati, meskipun di waktu-waktu yang diharamkan, kayak habis subuh, habis asar, kan nggak boleh tuh ya, itu diharamkan sholat yang tidak ada sebabnya haram. Kalau ada sebabnya boleh, habis subuh, habis asar sholat boleh kalau ada sebabnya. Apa diantaranya? Punya kodok sholat, begitu. Isya malam kelupaan kita, nggak sholat isya, ingatnya jam sekarang jam 6 nih, kan udah lewat waktunya ya. Sedangkan dalam hadis kan tidak boleh sholat setelah sholat subuh, tapi boleh kodok mah tuh yang isya semalam tuh jam segini nih. Kenapa? Ada sebab. Sebabnya kita punya utang semalam, gara-gara ada uzur syar'i, kelupaan semalam. Atau asar ya, johor dia lupa belum sholat, tutup asar, astagfirullahaladzim, banyakkan tamu dari saya nih, belum johor tadi, udah asar azan, ya udah sholat asar dulu, habis asar kerjain kodok zohor. Ada sebab, karena kita punya utang sholat johor. Kalau semata-mata wayah begini sholat nggak ada sebabnya nih, haram hukumnya. Atau pada asar sholat, haram hukumnya. Sebab diantaranya ada kodok, atau ada jenazah, atau ada orang meninggal, atau gerhana, masih boleh nih. Jam segini gerhana muncul, sholat. Atau jam 5:15 gerhana muncul, sholat gerhana jam 5:20. Kan habis subuh nggak boleh sholat kan? Ada sebab. Apa sebab tuh? Ada gerhana. Atau meninggal pas johor, diurusin cepet sama amilnya nih. Pas adzan asar udah rapi tuh mah itu, udah pakai kapan, tinggal nyolatin, ya udah sholatin habis asar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada sebab jenazah. Yang nggak boleh sholat habis zuhur, yang haram sholat habis asar kalau sholatnya laisa laha sababun, yang nggak ada sebabnya itu baru haram tuh, begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian wa yaqdihi, dan dia mesti mengkodok mata tadzakkarahu, tatkala dia ingat, walau fi waqtil karohati, meskipun ingatnya di waktu yang diharamkan, habis subuh atau habis johor.
Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Na'am in tadzakkarahu waqtal khutbati umtuni'a alaihi fayakhiruhu lima ba'da sholati. Cuman tetapi kalau dia ingat punya utang sholat semalam, kapan ingatnya? Waqtal khutbati, lagi khutbah Jumat. Alhamdulillah, duduk belakang dia ingat, ya Allah semalam saya belum sholat isya, begitu kan? Tuh nggak usah kodok, tunggu sampai selesai khutbah dan sampai pulang sholat Jumat. Saking pentingnya tuh dengerin khutbah Jumat. Matakan kadang-kadang Jumatan orang baca buletin di masjid gini nih, ya Allah, lago itu lagi khutbah Jumat baca buletin, baca yang dari kertas gitu selebaran tuh. Walaupun dibaca hadis Nabi, Quran, kalah kedudukannya dengan mendengarkan, wajibnya mendengarkan khutbah Jumat. Apalagi lagi khutbah Jumat di belakang nyender, merem, ngorok, batal udah kalau ngorok udah. Wajib wudu lagi. Khutbah Jumat ini mana? Bukan ngaji bukan. Begitu. Ya di khutbah Jumat tuh. Atau lagi Jumatan mainin tangan, cetrek itu. Nah, itu juga lago tuh. Atau iseng sejadah orang diikat-ikatin yang disambung-sambung gitu diiketin. Begitu turun, putus kerjaan kita. Tuh lago kita. Enggak ada pahala Jumatnya. Main-main. Kalau misalnya kan masih banyak tuh bro. Kalau kita lagi khotib, datang udah sholat sunnah, itu gimana tuh? Silahkan cari posisi yang jangan di tengah-tengah, pinggiran. 2 rakaat terus kerjain. Cuman jangan lama-lama. Baik bacaannya, dipersingkat gitu bacaannya, ringkas. Baik kita lanjut. Jadi tuni'a alaihi, dilarang untuk mengkodok sholat kalau lagi pas masuk khutbah Jumat. Ingatnya pas lagi khutbah. Maka fayu'akhiruhu lima ba'da sholati. Maka ditunda tuh kodoknya nanti ba'da sholati, setelah sholat Jumat. Begitu. Wa in kanatil jum'atu, meskipun itu Jumat, tuqda zuhron, dikerjakannya secara johor. Di rumah dia lagi kurang sehat nih, ya kan? Sholat mah bisa, cuman buat ke masjid gak bisa nih. Dia boleh johorin di rumah tuh karena sakit. Tapi malam dia punya utang isya nih, tetap kerjainnya nunggu orang selesai Jumat dulu tuh, ya, walaupun dia di rumah. Saking wajibnya dengerin khutbah Jumat. La Jum'ata, dia bukan ngeri Jumat tuh. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wal mubadaratu ila qadain nafli sunnatun wa kadza ilal fardi. Baik kita translate lagi. Dan bermula menyegerakan kodok salat sunnah, itu sunnah. Begitu juga menyegerakan kodok salat fardu sunnah. Awas jangan salah paham nih. Tadi kata Ustaz Boy kodok salat wajib, kok sekarang sunnah. Ini mah menyegerakannya. Paham gak nih? Jangan pelin-pelan. Ya, tadi Ustaz Boy bilang mengkodok salat wajib, sekarang mengkodok salat sunnah. Yang ini mah menyegerakannya, bukan kodoknya, bukan. Menyegerakan kodok sunnah dan menyegerakan kodok wajib itu hukumnya sunnah. Kalau mengkodok yang fardu wajib, mengkodok yang sunnah sunnah. Ini mah menyegerakannya. Beda nggak tuh kalimatnya? Beda. Ya, jangan salah paham. Ada orang banyak tuh kita ngajar di tempat masjid, salah dengar, langsung deh berkuar di luar. Contoh begini, dulu pernah saya nerangin masalah korban, ya, dan diharamkan tidak boleh orang yang berkorban memakan daging korbannya. Ya lahmat udhiyah, datang waktu isya berhenti, kemudian besoknya anak sambung, yang dengar tadi nggak datang tuh orang tuh, ulang lagi, dan tidak boleh memakan daging korban orang yang korban yang dinazarkan. Pelebah dinazarkan dia nggak datang tuh, berkuar di luar. Ustadz bagaimana sih nerangin, mas orang korban nggak boleh makan dagingnya? Ini nih yang bikin jelek Ustadz begini nih, nanggung jadinya. Pelebah yang dinazarkan jadi nggak datang deh tuh, langsung ngambil kesimpulan
kata Ustadz B, kata kita korban, nggak boleh makan dagingnya. Rame, geger kita, diberedel pakai HP WA, ditelepon. Tuh, gara-gara begitu tuh. Jadi ngaji mesti tuntas. Ternyata yang nggak boleh makan itu daging korban yang dinazarkan. Ya, contohnya begini, Pak Toyib, kalau anak saya dapat saya mau korban nih, pas bulan haji tuh, dapat ya, aku terima bagian IPS, alhamdulillah, bayar korban nazar ya, ayo bayar. Pak Toyib korban, Pak Toyib nggak boleh makan, anak istri nggak boleh makan, nazar tuh. Tapi kalau nggak ada nazar, boleh ngambil sepertiga, pahanya sama hatinya boleh masih, paha sama pala boleh, jangan paha, pala, hati, kulit, kaki, sama ampela, itu mah semuanya itu mah. Numpang motong itu mah Pak D. Semua itu mah. Jadi kalau orang minta paha sama hati masih boleh tuh. Yang penting maksimal sepertiga dari hewan korban dia. Itu kalau korban yang tidak dinazarkan gitu ya. Tuh. Jadi ini anak ulang lagi. Tadi anak bilang wajib mengkodok sholat kalau sholat fardu. Sunnah mengkodok sholat kalau sholat sunnah. Nah sekarang baik sunnah maupun wajib itu dikodok. Apa tadi? Sunnahnya menyegerakan tuh. Bukan hukum mengkodoknya, menyegerakannya. Beda nggak tuh tadi? Beda ya. Ada hukum mengkodoknya, ada hukum menyegerakannya. Begitu. Baik, kita lanjut. Langsung kita lompat ke bawah. Lompat 1, 2, 3, 4 baris. Ada hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Ada enggak? Liqaulihi 4 baris atau 3 baris ke bawah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra rawahu muslimun. Nah ini nih dalil yang kedua tentang kodok salat dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laisa fin naumi tafritun. Tidur bukan termasuk kelalaian tidur mah. Luar biasa agama atau baiknya sama kita. Innamat tafritu, yang dikatakan kelalaian, kecerobohan, ala man lam yusalli, orang yang enggak mau ngerjain sholat buru-buru, hatta yadkhula waqtal ukhra, sampai masuk waktu sholat berikutnya. Lagi kerjaan ketik di kantor itu, tanggung aja jam 2, asal ketiga, ajan asar, tuh dosa baru tuh. Atau lagi main catur, ya sekat, kemudian biru pakai belau begitu. Habis waktunya, dosa dan begitu tuh. Atau mancing, mancing. Ibu-ibu repot kalau punya suami tukang mancing, nggak bakal maju ibu-ibu sekalian. Jajal deh, yang suaminya tukang mancing nggak bakal maju. Kalau maju nyebur, baru jelas wajiban. Iya dong kan air banyak. Jadi begitu ya. Jadi ulang lagi, laisa fin naumi tafritun. Bukanlah tidur itu suatu kecerobohan atau kelalaian dalam ibadah. Innamat tafritu, yang dikatakan lalai, ceroboh, ala man lam yusalli sholata, orang yang enggak mau buru-buru mengerjakan sholat, hatta yadkhula waqtal ukhra, yadkhula waqtul ukhra, sampai masuk waktu sholat yang lain. Johor asik kerjaan dia tuh, nanggung nih, ntar bos nagih lagi, baru file, dia minta 6 file, tanggung. Ajan asar, dosa tuh. Main damblas sama main catur, lagi main gaple di kantor, pemain kantor pos begitu. Apalagi tuh, yang dikatakan dosa, kita lalai. Termasuk lagi modif motor nih. Wah nanggung baru jam 2, umpama nih. Umpama RT. Lagi modif motor nih, tambahin. Ajan asar, johor lewat, itu baru dosa. Tidur tidak termasuk dosa walaupun Jumatan. Jam 11 nih senderan di atas di lantai 2 ngorok. Dikira istri udah berangkat ke masjid kan. Pas bangun-bangun ajan asar. Wah udah Jumatan nih. Tahu asar. Berarti lewat kan Jumatan tuh. Lewat. Enggak dosa itu. Enggak ada yang bangunin. Kecuali yang bangunin.
Begitu. Jelas ya? Dan terakhir ana pindah ke halaman sebelah, wasani, dan yang kedua an-nisyanu, yaitu uzur dalam salat adalah lupaan sama sekali itu. Ya, ini contoh idza lam yansha an taksirin. Kalau memang muncul lupa tadi bukan karena lalai kita dalam bermain. Contohnya kala bisyatoranj, seperti lagi main catur, damblas, dadu, walaupun nggak pakai duit. Itu yang dikatakan lupanya nggak dianggap tuh matul. Ini mah kita ada acara nih, selamatan di rumah, ulang tahun anak kita, kelupaan kita ngobrol-ngobrol, tahu tuh asar, tamu banyak, saudara banyak, kelupaan kita nggak johor, itu nggak dosa tuh. Habis asar langsung kerjain usolli fardul zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati qodoan lillahi ta'ala. Kenapa? Lupa gara-gara banyak tamu ngelayani saudara di rumah kita, ada acara begitu. Enggak dosa tuh, enggak. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wa